subscribe channelnya Om Ajib ya. Mantap, Ajib. Mungkin sebagian dari kalian beranggapan bahwa film ini terasa sangat memusingkan, penuh dengan unsur iluminasi, seakan kita terbawa pada teori konspirasi. Tapi tenang aja, di sini Wakajib akan menjelaskan detail demi detail makna di setiap adegan yang sudah dilakukan Reza secara mendalam, sedalam GT Man. Simak penjelasannya. Sekilas mungkin kita melihat film ini terkesan horor di siang hari, karena terdapat banyak adegan ritual pengorbanan yang begitu sadis dan tidak manusiawi. Padahal sebenarnya film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang mahasiswa psikologi yang bernama Danny Ardor yang mengalami depresi sejak kepergian orang tuanya dan adiknya hingga berakhirnya hubungan dengan Christian Hughes. Hal itu dibenarkan oleh sang sutradara bernama Ari Aster yang mengemas sebuah film drama dalam balutan horor klasik. Ari Aster menandakan Danny dengan huruf R yang berarti sang pengembara dalam aksara rune. Bagi yang belum tahu, aksara rune ini merupakan asal muasal dari huruf alfabet ABC yang kita gunakan sekarang. Aksara ini merupakan rumpun bahasa Jermanik yang sudah ada sejak sebelum masuknya agama Kristen di tanah Eropa. Di dalam budaya Skandinavia, Midsummer atau Midsummer dalam bahasa Inggris adalah tradisi perayaan musim panas yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Nordik yang tinggal di wilayah Skandinavia, termasuk Swedia. Perayaan ini diadakan selama 9 hari pada pertengahan bulan Juni. Midsummer ini menandakan siklus kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Hal ini bisa dilihat dari adegan ritual bunuh diri atau ate stupa dan hubungan intim antara Christian dan Maya. Selain itu, Midsummer juga melambangkan perjalanan hidup manusia yang digambarkan dalam 4 musim, yaitu musim semi, musim di mana masa kanak-kanak dari usia 1 sampai 17 tahun. Dan yang kedua, musim panas, musim di mana manusia mulai menginjak dewasa dari usia 18 sampai 36 tahun. Yang ketiga, musim gugur dari usia 36 sampai 54 tahun. Musim di mana manusia menjadi pekerja yang bekerja keras untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Dan yang terakhir, musim dingin dari usia 54 sampai 70 tahun. Musim di mana manusia menjadi mentor untuk generasi berikutnya. Dan bagi penduduk yang di atas 70 tahun, masa di mana manusia mulai menyerahkan diri kepada Sang Pencipta dan akan terlahir kembali pada generasi yang akan datang atau disebut reinkarnasi. Dan Danny di film ini adalah sosok utama yang diceritakan perjalanan hidupnya menjadi seorang orang yang terpilih atau May Queen. Kepiawaian Ari Aster dalam menempatkan simbol patut diacungi jempol. Simbol-simbol ini tidak hanya sebagai gimmick, tapi juga sebagai bentuk penegasan dalam plot cerita di film ini. Hal ini bisa dilihat dari lukisan-lukisan mural yang terpampang di dalam rumah adat Skandinavia. Selain itu, ada lagi simbol beruang yang digambarkan sebagai hewan yang tidak memiliki perasaan. Hal itu melekat pada karakter Christian yang tidak peka akan kondisi Danny yang semakin depresi. Di film ini kita juga melihat Simon yang digantung dengan kondisi punggungnya disayat, kulitnya dibentangkan dan tulang rusuknya dibentuk menyerupai sayap burung yang digambarkan seperti burung berdarah atau blood eagle. Sebenarnya blood eagle ini adalah sebuah metode kuno eksekusi mati khas bangsa Viking atau orang Nordik. Metode ini dinilai sangat sadis karena korbannya disiksa secara hidup-hidup. Sama seperti bangsa Yunani kuno yang memasukkan korbannya di dalam bejana perunggu besar berbentuk benteng atau dinamakan brazen bull yang kemudian sengaja dibakar supaya korban bisa merasakan kesakitan hingga mengeluarkan suara yang terdengar seperti auman benteng. Sangat mengerikan. Yang terakhir adalah adegan ending cerita di mana 9 manusia dikorbankan sebagai bentuk persembahan kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya, kenapa harus dikorbankan? Bukannya membunuh itu merupakan perbuatan dosa? Kan itu jahat. Oke, mari kita perintil satu persatu. Seperti yang dijelaskan di alur cerita sebelumnya bahwa Josh dikorbankan karena dia sudah mencuri informasi.
Sedangkan Mark karena dia suka mengumpat dan sudah mengencingi pohon leluhurnya bangsa Harga. Dan sepasang Simon dan Connie karena mereka berdua berusaha kabur dan akan membawa berita yang tidak baik bagi penduduk desa Harga. Dan Christian karena sudah mengingkari janji cinta dengan Dani. Kesimpulannya mereka berlima membawa keburukan bagi desa Harga. Karena itu mereka harus dimusnahkan dari bumi ini. Lalu kenapa Ingmar juga dikorbankan, sedangkan Pelle tidak? Di cerita ini sudah jelas bahwa Ingmar membawa suatu keburukan dari temannya dan Pelle membawa suatu kebaikan dari Dani. Nantinya Dani bakal kawin dengan Pelle dan melahirkan generasi baru yang unggul dan berkualitas karena Dani sudah dinobatkan sebagai May Queen. Demikian penjelasan yang gue sampaikan. Pesan moral di film ini adalah hormatilah tempat di mana kita kunjungi, patuhi peraturan yang ada, jangan membuat keonaran seperti Bima yang telah wik-wik dengan Badarawuhi yang membawa malapetaka bagi desa penari. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wakajib serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.